Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, kata yang pantas untuk kita ucapkan. Alhamdulillah, kata yang indah untuk kita dengarkan. Alhamdulillah, kata yang semestinya kita ungkapkan kepada zat yang terpuji, yang memuji hamba-hambanya yang memujinya. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, adanya bulan dan matahari, bergantinya siang dan malam, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Salawat berserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Rasul yang istimewa, yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan urusan kalian, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan dalam hidup. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, "Man shalla 'alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Yang artinya, barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Bentuk daripada solawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia berselawat 1 kali, maka dia mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berselawat 2 kali, dia mendapatkan 20 kali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali, 30 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hamba tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia berselawat dalam keadaan sombong atau dalam keadaan riya. Masya Allah, beda dengan ibadah-ibadah lain. Jika orang tersebut riya di dalam ibadahnya, seperti ibadah zakat dan ibadah-ibadah lain, maka akan tertolak daripada ibadah tersebut. Pahalanya akan hilang dengan dia riya. Ceritakan bahwasanya di Mesir ada seorang artis, yang mana artis ini adalah pemain film panas. Dia ingin membuat film seorang wanita sufi yang bernama Robiatul Adawiyah. Dia ingin berperan sebagai Robiatul Adawiyah. Sedangkan Robiatul Adawiyah ini adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari 25.000 kali. Karena dia sudah ingin berperan sebagai Robiatul Adawiyah, maka dia harus mengikuti daripada kebiasaan Robiatul Adawiyah dalam sehari-hari. Salah satu kebiasaan keistiqomahan daripada
Robiatul Adawiyah ini dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 25.000 kali. Sehingga seorang artis pemain panas ini dia juga mengikuti Robiatul Adawiyah, dia berselawat setiap hari 25.000 kali. Ketika dia sudah mengamalkan, walaupun dalam keadaan terpaksa, karena dia ingin membintangi film tersebut aja, ingin berperan sebagai Robiatul Adawiyah, sehingga dia terpaksa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun terpaksa, dia masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia bermimpi, lalu dia bertanya, bertemu dalam mimpinya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, siapa kamu? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, saya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam mimpi tersebut Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang artis pemain film panas ini, mulai sekarang kamu tutup auratmu. Ketika di dalam mimpi tersebut, lalu seorang wanita ini terbangun disebabkan karena seorang pelayan pembantu pesupir dari seorang artis ini melaksonnya, sehingga dia terbangun dari mimpinya. Di dalam mimpi tersebut ada pesan Nabi Muhammad SAW bahwasanya tutup auratmu dan pakai spray yang ada di lemarimu. Lalu dia terbangun, langsung dia menuju ke lemari tersebut, lalu dilihatnya ada spray, langsung dipakainya spray itu, ditutupinya semua tubuhnya. Lalu dia datang menuju ke mobil, sehingga ketika menuju dilihat oleh seorang pembantu pesupirnya ini kaget melihat seorang artis yang biasanya mengumbar daripada aurat, tetapi dia menutup tubuhnya dengan spray, sehingga kaget. Lalu seorang wanita ini mengatakan, kamu ada kenal tidak dengan ulama yang ada di Mesir ini? Lalu seorang pesupir ini mengatakan, saya ada satu yang kenal seorang ulama yang bernama Syekh Mutawali Sya'rawi, yang mana seorang syekh ini orang yang hebat. Lalu seorang artis ini memerintahkan pembantunya ini untuk menuju ke rumah daripada seorang syekh. Lalu datang ke rumahnya, ditotoklah oleh seorang perempuan ini. Ketika ditotok, dibuka pintunya. Biasanya yang membuka daripada pintu biasanya orang lain, tapi untuk kali ini langsung seorang Syekh Mutawali Sya'rawi membukanya. Lalu Syekh Mutawali Sya'rawi membuka, lalu bertanya seorang Syekh ini, siapa kamu? Nah, ini kalau menunjukkan daripada seorang ulama, padahal seorang artis yang terkenal di Mesir, tapi seorang ulama tidak kenal dengan seorang artis ini. Lalu dijawab seorang perempuan pemain panas ini, saya bukan siapa-siapa Syekh, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya saya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lalu seorang Syekh ini berpesan kepada seorang wanita ini, kata seorang Syekh, mulai sekarang kamu jangan lagi main film. Semua kontrak kamu di-cancel semua. Tutup auratmu
Dari sebab itulah seorang wanita ini, disebabkan dia bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kalian semua. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.